TC Timnas U20 lanjut di Jakarta. Bek Irak waspadai kekuatan Timnas Indonesia. Adam Alis dan Arhan Fikri dicoret. Pemain Timnas ramai-ramai suarakan persatuan. Timnas Indonesia U20 kini melanjutkan pemusatan latihan, TC, di Jakarta. Seleksi pemain sekaligus dilakukan untuk membentuk demi beberapa ajang, TC Timnas U20 ini dimulai dari 30 Desember lalu hingga 28 Januari mendatang. Sebanyak 34 pemain ikut serta dengan sistem promosi dan degradasi setiap pekannya. Sebelumnya anak asuh pelatih Indra Syafri ini sudah melakoni TC di Qatar selama 8 hari. Tim ini gol akhirnya adalah lolos ke Piala Asia U20 2025 dan Piala Dunia U20 2025. Setelah mendapatkan banyak informasi tentang pemain, baru nanti kami akan putuskan dia terpilih atau tidak terpilih, yang nanti akan kami lanjutkan pembinaannya, kata Indra Syafri, dikutip dari laman PSSI. Sampai nanti di Piala AFF U19 dan setelah itu kualifikasi Asia U20. Nantinya tim ini akan kami tata sampai menjadi generasi baru pesepak bola Indonesia ke depan, ujarnya menambahkan, pada tahun ini, Garuda Muda akan mengikuti sejumlah turnamen seperti Piala AFF U19, kualifikasi Piala Asia U20, dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Dari TC Timnas U20, ada 6 pemain yang dicoret. Kemudian Indra Syafri memanggil 14 pemain baru untuk TC di Jakarta. Jumlah pemain sekarang 34 pemain. Hari ini kami akan coret lagi dan akan kami panggil lagi pemain baru. Berapa orangnya? Setelah ini, kami akan melihat hasil dari semua profil pemain yang ada, ucap Indra Syafri. Kriteria pemain. Dari pengalaman kita di Piala Dunia U17, postur tubuh menjadi prioritas untuk kita di posisi-posisi tertentu. Kami sangat hati-hati dalam memilih pemain, tuturnya. Dia juga melihat secara jelas terkait profil, fisik, tes medis, hingga psikologinya pun akan dilihat dengan jelas. Tapi ia juga menegaskan bahwa kriteria yang dicari tidak hanya soal postur tubuh saja. Kriteria pemain, dari pengalaman kita di Piala Dunia U17, postur tubuh menjadi prioritas untuk kita di posisi-posisi tertentu. Kami sangat hati-hati dalam memilih pemain, tuturnya. Dia juga melihat secara jelas terkait profil, fisik, tes medis, hingga psikologinya pun akan dilihat dengan jelas. Tapi ia juga menegaskan bahwa kriteria yang dicari tidak hanya soal postur tubuh saja. Kriteria kualitas secara umum ada 4, yaitu kualitas skill, kualitas kecerdasan taktikal, kemudian yang kualitas fisik, dan kualitas mental. Keempat-empat itu kami akan mengukur, dan kami tidak akan melakukan hal-hal di luar itu. Dan semua pemain yang akan dipilih adalah yang terbaik, ujarnya. Bek Irak waspadai kekuatan Timnas Indonesia. Timnas Irak tergabung dengan Indonesia di grup D Piala Asia 2023. Bek Hussein Ali menyebut skuad Garuda alami banyak kemajuan. Irak tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Indonesia. Dua tim lainnya adalah Jepang dan Vietnam. Irak dan Jepang menjadi dua tim yang difavoritkan di grup D. Keduanya berstatus pemilik gelar, dengan Irak sekali menjuarai Piala Asia pada 2007, yang kebetulan saat itu digelar di Indonesia. Hussein Ali, bek Timnas Irak, menyinggung persaingan di grup D. Ia menyebut lawan-lawannya cukup berat, salah satunya Indonesia yang disebut banyak mengalami kemajuan, lawan di grup D sangat kuat, kata Hussein Ali, dikutip Bongda. Khususnya Jepang, tim yang tampil kuat dan berambisi menjuarai Piala Asia. Hasil terkini adalah bukti terbaiknya, tim Vietnam dan Indonesia juga mengalami banyak kemajuan. Meski begitu, kami yakin dengan kemampuan kami sendiri. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan rakyat Irak, ujar Ali, yang bermain di klub Belanda Heerenveen itu. Indonesia sendiri kini dilatih Shin Tae-yong, yang meloloskannya ke Piala Asia 2023. Tim Merah Putih juga kini dihuni banyak pemain yang berkarier di Eropa, dengan beberapa penggawa naturalisasi dibawa ke Qatar. Piala Asia 2023 akan digelar mulai 12 Januari sampai 10 Februari mendatang. Laga Indonesia versus Irak akan digelar di Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar, 15 Januari mendatang.
Timnas Indonesia sudah mendaftarkan skuad final berkekuatan 26 pemain untuk Piala Asia 2023. Dalam daftar tak ada nama Adam Alis dan Arhan Fikri. Hal ini diketahui dari rilis AFC yang mengumumkan skuad final seluruh peserta Piala Asia, Kamis, 4 Januari 2024. Sebanyak 24 peserta sudah menyerahkan skuad finalnya berkekuatan 26 pemain. Dalam daftar tersebut, diketahui Timnas Indonesia mencoret 2 pemain. Adam Alis dan Arhan Kaka tak masuk skuad final Garuda. Adam Alis dan Arhan Kaka adalah bagian skuad Timnas Indonesia yang ikut pemusatan latihan, TC, di Turki sejak 21 Desember 2023. Tapi peraturan AFC hanya mengizinkan setiap tim untuk mendaftarkan maksimal 26 pemain, adapun Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia tak akan langsung memulangkan keduanya dalam waktu dekat. Garuda tetap akan membawa semua pemainnya ke Qatar setelah TC di Turki beres. Rencana Timnas tetap akan membawa 28 pemain sampai ke Doha, Qatar, sampai melawan Iran. Setelah Iran baru akan 26 pemain, ujar Shin Tae-yong saat memberikan keterangan, Rabu, 3/1. Lalu uji coba terakhir akan melawan Iran di Qatar pada Selasa 9 Januari, Mark Klok CS masuk grup D yang berisikan Jepang, Irak, dan Vietnam. Irak akan menjadi lawan pertama pada 15 Januari, melawan Vietnam pada 19 Januari, dan terakhir Jepang pada 24 Januari. Ada dikotomi soal pemain lokal dan pemain naturalisasi di sepak bola Indonesia. Para pemain keturunan pun bersuara, Timnas Indonesia era pelatih Shin Tae-yong banyak diperkuat oleh pemain naturalisasi. Mereka yang diberikan status warga negara Indonesia tentu yang secara jelas memiliki darah merah putih. Hal ini menjadi perdebatan dalam beberapa tahun terakhir. Ada pihak yang lebih percaya dengan kemampuan pemain lokal, ada pula yang memang menaruh harapan besar ke pemain-pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi saat ini sedang mendapatkan kecaman. Hal itu tak lepas dari blunder Justin Hubner dan kegagalan Jordi Amat dalam tektokan dengan pemain lain di lini belakang. Situasi itu membuat pihak yang menentang naturalisasi keluar dan bersuara. Namun, para pemain naturalisasi dan Timnas Indonesia pada khususnya langsung bersatu menyuarakan tekadnya demi menjaga nuansa harmonis jelang Piala Asia 2023. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dengan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk Timnas dan rakyat Indonesia. Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya, dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua. Sebagai pemain, mengenakan jersey merah putih, bukan hanya kebanggaan, tetapi juga suatu kehormatan bagi kami. Mari bersama-sama, dukung, dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2024. Kalimat tersebut diunggah di media sosial Instagram Justin Hubner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Mark Klok, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Semua isi tulisan dan foto sama persis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.